Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa uthni alaihi al khaira kullah عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين نبينا وسيدنا ومولانا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi waqtafa atharahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para orang tua, para guru, para ustaz, para kiai, para imam, bapak-bapak, Pak RT, Pak RW, mungkin ada Bu RT, Bu RW, dan semua hadirin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita memasuki hari yang ke-9 apa 10 ini? 10 ya. Hari yang ke-10 dari bulan Ramadan. Maka kita berharap kepada Allah semoga Ramadan yang telah lewat 10 hari itu atau 9 hari ke belakang, seluruh amal ibadah di dalamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang kedepannya Allah berikan kepada kita kekuatan untuk beribadah di dalamnya, untuk lebih memaksimalkan lagi ibadah di dalamnya, sehingga kita bisa keluar dari bulan Ramadan dalam status dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan ini kalau kita lihat dari sejarah pensyariatannya, maka ia bukan hanya sekedar ibadah puasa, bukan hanya sekedar bentuk penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada nilai lebih di balik pensyariatan ibadah puasa. Apa itu? Yaitu pengokohan identitas muslim. Bagaimana itu semua bisa terjadi? Kalau kita tarik sejarahnya ke belakang, ketika Bani Israel mengalami kejayaannya di bawah bimbingan Nabi Sulaiman alaihi salam. Namun setelah itu, setelah wafatnya Nabi Sulaiman, Bani Israel ini melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mempelajari ilmu sihir. Dan mereka nisbatkan ilmu sihir itu kepada Nabi Sulaiman. Jadi Bani Israel belajar sihir, dan mereka ngaku-ngaku kalau ilmu sihir ini warisan Nabi Sulaiman, padahal itu bukan warisan Nabi Sulaiman. Makanya Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah halaman 16, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman tidak kafir, tidak mempelajari sihir, tapi setanlah yang kafir. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah itu Allah timpakan musibah kepada Bani Israel dengan datangnya Nebukadnezar
dari Babilonia menguasai Palestina pada saat itu, sehingga menawan kurang lebih 10 kabilah dari Bani Israel, dibawa dari Palestina menuju ke Babilonia untuk dijadikan budak. Yang disisakan di Palestina hanya Bani Yahuda dan juga Bani Benyamin. Sisanya dibawa ke Babilonia. Babilonia sebelah mana, Pak? Kurang lebih sekarang di Iran dan Irak. Irak. Kurang lebih di Irak. Singkat cerita, ada Raja Sirus Agung yang akhirnya menaklukkan Nebukadnezar. Dan raja ini berbaik hati kepada Bani Israel. Akhirnya mereka disuruh pulang. Dah pada pulang lalu ke negara lu masing-masing. Gitu ya, mereka kembali ke arah Palestina. Tapi ada satu kabilah yang dia tidak kembali ke Palestina, melainkan mereka ini berbelok ke arah selatan. Berbelok ke arah selatan untuk menuju sebuah tempat yang bernama Yathrib, atau nama lama dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Mereka ingin tinggal di Yathrib. Kenapa mereka ingin tinggal di Yathrib? Karena menurut bacaan mereka dari kitab Taurat, bahwa nabi terakhir akan muncul di sebuah daerah yang banyak pohon kurmanya dan dibatasi dengan 2 bukit. Menurut prediksi mereka, daerah ini yang paling cocok adalah Yathrib. Akhirnya mereka tinggallah di kota Yathrib ini, beranak pinak di sana ratusan tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun. Dan mereka tidak ingin anak cucu mereka nanti tidak tahu akan tujuan utama mereka pindah ke Yathrib. Sehingga mereka mengajarkan kepada anak cucu mereka tentang ciri-ciri Nabi terakhir. Orang Yahudi, Pak, Bani Israel paling tahu pada saat itu tentang ciri-ciri Nabi terakhir. Makanya Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi terakhir sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Artinya sangat detail, Pak. Kalau kita punya anak kan kita udah paling tahu mana kita, Pak. Kebiasaannya, waktu kecilnya gimana, sifatnya, warna kulitnya. Orang Yahudi paling tahu tentang ciri-ciri Nabi terakhir. Maka ciri-ciri Nabi terakhir itu mereka wariskan ke anak mereka, ke cucu mereka, begitu seterusnya. Sampai tibalah masa Rasulullah SAW berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, ke kota Yathrib. Pada saat itu akhirnya namanya diganti oleh Rasulullah menjadi kota Madinah. Maka orang-orang Yahudi di Madinah, kan Rasulullah datang ke Madinah, orang Yahudi sudah ada, Pak, di Madinah. Paling tidak ada 3 kabilah besar orang Yahudi di Madinah pada saat itu. Bani Qainuqa', Bani Quraidah, dan Bani An-Nadir. Maka orang-orang Yahudi ketika mendengar Muhammad yang katanya adalah seorang nabi, mereka ingin memastikan secara langsung, Pak. Mereka kan punya ilmunya nih. Mereka punya modal. Mereka bisa membedakan betul nggak itu nabi terakhir atau bukan. Maka mereka ingin memastikan, melihatnya secara langsung. Keluarlah seseorang yang bernama Huyai bin Akhtab, salah satu pembesar Yahudi di Madinah, tokoh. Dia keluar bersama pembesar Yahudi yang lain, di antaranya saudaranya. Huyai ini punya anak, Pak, namanya Sofia. Sofia ini nanti dinikahi oleh Rasulullah SAW. Yang meriwayatkan kisah ini Sofia. Sofia menceritakan, dulu bapak saya ketika mendengar Muhammad datang ke Madinah, dia keluar bersama paman saya. Untuk ngapain? Melihat langsung. Betul nggak Muhammad nabi terakhir?
Maka mereka keluar pagi hari dan kembali ke rumah pada sore hari. Kembali ke rumah pada sore hari. Maka saudaranya Huyai ini bertanya, apa pendapatmu? Apakah dia nabi terakhir? Maka Huyai bin Akhtab mengatakan, saudaranya bertanya, huwa. Pertanyaannya begitu ya. Huwa, apakah dia adalah dia? Apakah dia Muhammad adalah nabi terakhir yang selama ini kita tunggu? Maka Huyai menjawab, la huwa. La huwa. La-nya pendek, Pak. Kalau la-nya panjang dalam bahasa Arab artinya bukan atau tidak. Tapi kalau la-nya pendek justru artinya penekanan. Artinya sebuah kepastian. La huwa, pastilah dia adalah dia. Maksudnya pastilah Muhammad itu yang baru saja kita lihat adalah nabi terakhir. Maka saudara ini kembali bertanya, kalau begitu apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan berbaiat kepadanya? Maka Huyai mengatakan, saya tidak akan berbaiat kepadanya selamanya. Lalu apa yang kau akan lakukan? Adawatuhu ma baqitu. Saya akan memusuhi dia selama saya hidup. Ini kata Huyai bin Akhtab. Bahkan Huyai ada sampai mengatakan, sesungguhnya saya lebih yakin bahwa Muhammad adalah nabi terakhir dibandingkan Sofiyah, anak saya sendiri. Jadi Huyai lebih yakin kalau Muhammad itu adalah nabi terakhir dibandingkan Sofiyah, anak saya sendiri. Padahal Sofiyah adalah anak perempuan yang paling ia cintai. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, intinya orang-orang Yahudi ketika mereka melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini itulah nabi terakhir yang selama ini mereka tunggu. Tapi mereka kecewa. Kenapa nabi terakhir bukan berasal dari keturunan mereka, Bani Israel, keturunan Ishak, keturunan Yakub, tapi kok malah dari keturunannya Ismail. Bani Israel dengan Arab ini kan satu bapak beda ibu, Pak. Ya kan? Kalau ditarik ke atas, satu bapak beda ibu. Bapaknya sama-sama Nabi Ibrahim. Hanya kalau Bani Israel itu keturunan Sarah, lahir Ishak, lahir Yakub. Yakub punya 12 anak, ini yang disebut dengan Bani Israel ke bawahnya. Dan nabi-nabi yang ada sebelum Nabi Muhammad rata-rata atau bahkan semuanya yang kita kenal ya, itu berasal dari keturunan Bani Israel. Tidak ada satupun yang keturunan Ibrahim, Hajar, Ismail. Ibrahim menikah dengan Siti Hajar kan, lahir Ismail. Di bawahnya Ismail belum ada nabi, belum pernah ada sejarahnya. Kok tiba-tiba nabi terakhir muncul dari garis keturunan Ismail? Akhirnya mereka kecewa dan tidak mau beriman. Artinya mereka mengingkari titisan nenek moyang mereka atau wasiat nenek moyang mereka untuk menunggu nabi terakhir di kota Madinah. Setelah muncul, ternyata mereka yang mengingkarinya sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah tuh tahu orang-orang Yahudi sudah punya modal, Pak. Modal untuk beriman kepada Rasulullah, gitu ya. Karena punya pengetahuan sebelumnya bahwa akan muncul nabi terakhir di kota Madinah. Maka di awal-awal masa hijrahnya Rasulullah itu suka untuk meniru orang-orang Yahudi. Di awal masa hijrah, suka meniru orang-orang Yahudi. Tujuannya apa? Untuk menarik hati mereka. Kalian sudah punya modal, kalian tahu bahwa nabi terakhir akan muncul di kota Madinah. Ayo segera beriman. Kalian sudah tahu, nenek moyang kalian juga sudah tahu, kalian sudah diajari oleh nenek moyang kalian. Di kitab Taurat kalian sudah tertulis akan muncul nabi terakhir bernama Ahmad atau Muhammad. Ayo segera beriman. Rasulullah suka meniru mereka. Rasulullah menggunakan baju atau jubah berwarna kuning untuk meniru pembesar-pembesar mereka. Rasulullah di awal hijrah menyisir rambutnya ke belakang, disisir ke belakang untuk meniru pembesar-pembesar mereka, supaya mereka mau segera beriman. Begitu juga ibadah umat Islam. Ibadah umat Islam awalnya pada saat itu sama, paling dalam beberapa sisi sama dengan orang-orang Yahudi.
dan belum dirubah di awal-awal masa hijrah. Seperti sholat, pada saat itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. Belum kan menghadap Ka'bah, Pak ya. Menghadap Ka'bah itu kan ketika tahun kedua Hijriah baru dipindahkan kiblat. Begitu juga ibadah puasa. Ibadah puasa juga masih sama dengan caranya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kan puasa, Pak. Kan kita Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Salah satunya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Pada saat itu juga ibadah puasanya masih sama. Bagaimana ibadah puasanya? Ada yang mengatakan dahulu yang diwajibkan hanya puasa Asyura saja. Ada juga ulama mengatakan yang diwajibkan pada saat itu hanya puasa 3 hari setiap bulan. Jadi setiap bulan 3 hari, Pak. Setahun berarti 36 hari. Kalau kita puasa Ramadan 30 hari ditambah sunnah 6 hari Syawal, kan begitu ya. Makanya ada istilah lebaran apa, Pak? Ketupat. Lebaran ketupat. Sama 36 hari. Pada saat itu demikian, belum diwajibkan puasa Ramadan. Jadi belum diwajibkan puasa Ramadan, puasanya umat Islam masih mengikuti caranya orang-orang terdahulu, orang-orang Yahudi. Dari sisi waktunya ada yang mengatakan tadi hanya wajib bulan Asyura, ada yang mengatakan setiap bulan yang penting puasa 3 hari. Waktunya bagaimana? Waktu pelaksanaannya adalah mereka bangun tidur, itulah waktu mereka berpuasa. Bangun tidur langsung puasa. Tidak ada makan sahur. Jadi puasa dimulai ketika bangun tidur. Nah, makanya ada kisah menarik. Ada sebagian sahabat yang puasanya itu kesambung-sambung. Ada sahabat hari ini puasa, pulang ke rumah dia, ya kan? Habis itu tanya sama istrinya, kamu punya makanan apa enggak? Kata istrinya, oh saya enggak punya makanan, tapi saya bisa carikan untuk kamu, saya mintakan untuk kamu. Nah, dia pergilah ke rumah temannya atau ke rumah saudaranya untuk mintakan makan. Pas pulang ke rumah, rupanya suaminya udah tidur, kecapean kan habis berladang. Habis itu suaminya bangun tengah malam, tidak boleh makan lagi. Ya kan? Pokoknya asal tidur bangun tidak boleh makan. Asal tidur bangun tidak boleh makan. Akhirnya mau nggak mau dia menjalani hari kedua tanpa makan sama sekali. Dan hari ketiga juga sama. Ini ketika puasa masih 3 hari. Akhirnya 3 hari berturut-turut puasa, kagak makan, kagak minum. Dia lemes. Gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah akhirnya orang Yahudi semakin menunjukkan penolakannya terhadap Rasulullah, mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah dengan berbagai macam sikap mereka, dari lisan, perkataan, perbuatan, sikap keseharian. Dan Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, qad badatil baghdha'u min afwahihim, sungguh telah nampak kebencian min afwahihim, dari mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang disembunyikan dalam hati mereka itu lebih besar lagi. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memisahkan umat Islam dengan Yahudi. Ingin mengokohkan, ingin membuat identitas tersendiri. Gitu ya. Ingin membuat identitas. Kalau begitu ya sudah, kita muslim, kamu Yahudi. Kalau awalnya Rasulullah masih punya harapan kepada mereka supaya mereka segera beriman. Makanya urusan keseharian dicoba disama-samain, ibadah coba disama-samain. Tapi setelah itu Rasulullah tidak mau lagi. Sudah, kalau begitu kamu sendiri, kami umat Islam juga sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Maka pada saat itu Rasulullah SAW langsung merubah segalanya. Urusan keseharian Rasulullah rubah. Makanya banyak sekali hadis-hadis, hadirin yang dimuliakan Allah,
di mana Rasulullah memerintahkan kita untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dalam urusan keseharian. Khaliful Yahud, selisihilah orang Yahudi dalam banyak hal, dalam masalah pakaian, dalam masalah gaya rambut, dalam masalah jenggot, begitu ya, dalam masalah ibadah menggunakan sendal dan lain-lain urusan keseharian banyak sekali. Begitu juga ibadah. Yang tadinya sholat kita menghadap ke Baitul Maqdis, maka Rasulullah minta agar kiblatnya dipindahkan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah, kami telah melihat engkau bolak-balik mengadahkan wajahmu ke langit, maka kami akan memalingkan engkau ke arah kiblat yang engkau ridai. Kata Allah, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Akhirnya salat pun berubah, kiblatnya berubah, tidak lagi sama dengan orang-orang Yahudi. Begitu juga puasa. Begitu juga puasa. Puasa akhirnya dirubah. Yang pertama apa? Disyariatkan makan sahur. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur." Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Beda. Dulunya tidak ada makan sahur. Sekarang jadi ada makan sahur. Maka makan sahur ini merupakan sunnah, Pak. Sebutkan dalam hadis, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada berkah. Walaupun hanya sekedar mungkin cuman air putih dengan biskuit atau dengan kurma, itu sudah dianggap makan sahur, Pak. Makan sahur ini artinya nggak mesti makan besar begitu. Yang penting ada sesuatu yang dia masukkan ke mulut sebelum datangnya fajar. Itu sudah dianggap sahur. Itu yang pertama. Yang kedua disyariatkanlah puasanya menjadi puasa Ramadan. Yang tadinya hanya puasa Asyura atau sebulan 3 hari, dikumpulkan menjadi 1 bulan full di bulan Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ketika disyariatkan bulan Ramadan ini, sebagian sahabat ada yang datang ke Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Allah itu jauh atau dekat? Allah itu jauh sehingga kita harus berteriak atau dekat sehingga kita cukup berbisik?" Ini pertanyaan tersirat, Pak. Ada maksud lain di balik itu. Maksud lainnya apa? "Wahai Rasulullah, kalau 3 hari aja kita keseok-seok, gitu ya. Kalau 3 hari aja kita keseok-seok gara-gara ketiduran, bangun harus langsung puasa. Belum ada makan sahur kan waktu itu kan. Bagaimana 1 bulan penuh? 1 bulan penuh gimana ceritanya ini?" Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang ke-186 dari surat Al-Baqarah itu, Pak. Surat yang paling bawah itu. Ayat paling bawah yang bunyinya, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Jadi ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan lisan mereka. Pertanyaan lisan mereka tadi apa? Allah jauh atau dekat? Ini pertanyaan lisan. Maka Allah jawab pertanyaan lisan mereka dengan ayat ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah doa orang ketika dia berdoa kepadaku. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan ini tidak bisa kita lepaskan dari doa. Tidak bisa dilepaskan dari doa.
Salah satu doa yang mustajab tidak ditolak oleh Allah adalah doa orang puasa, Pak. Thalathu da'awatin la turad, atau thalathu da'awatin mustajabah. 3 doa yang mustajab kata Rasulullah. Yang pertama adalah da'watus shaim, yang kedua da'watul musafir, yang ketiga da'watul walidi liwaladihi. Doa orang musafir, doa orang puasa, yang ketiga doa orang tua untuk anaknya. Itu yang tidak ditolak. Jadi memang bulan puasa tidak bisa dilepaskan dari berdoa kepada Allah. Dan bulan puasa ini adalah bulan kita membangun kemesraan, Pak, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun kemesraan. Kenapa? Membangun kemesraan dengan doa. Kenapa bulan puasa ini menjadi bulan yang spesial begitu ya? Karena salah satu penghalang doa, paling tidak ada 2, Pak. Yang pertama makanan haram. Penghalang doa yang pertama adalah makanan haram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ada seseorang yang sudah kusut mukanya, rambutnya, lalu mengangkatkan tangannya ke langit dan mengatakan ya Rabbi, Tuhanku, Tuhanku, begitu ya. Tapi makanannya haram, minumannya haram, maka bagaimana mungkin diijabah? Padahal itu semua adalah sebab diijabahnya doa. Dalam keadaan kusut mengangkatkan tangan ke langit, mengucapkan ya Allah atau ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi makanannya haram, minuman haram, tidak akan diijabah oleh Allah. Nah, bulan Ramadan yang halal aja nggak kita sentuh, Pak. Ya kan? Yang halal aja nggak kita sentuh, kecuali nanti pas maghrib, gitu ya. Ini kan artinya kita selama sepanjang hari mengosongkan perut kita. Nah, ini kan mustajab sekali untuk kita berdoa. Jadi Allah sudah memberikan fasilitas untuk kita bisa membangun kemesraan dengan Allah, dan agar doa-doa kita cepat diijabah oleh Allah, yaitu dengan cara mengosongkan perut. Gak ada yang haram yang masuk sini. Bersih perut kita dari yang haram, Pak. Yang haram ini kan bisa 2, Pak. Bisa zatnya haram, bisa caranya haram. Kalau zatnya haram ya seperti babi. Kalau caranya haram, kambing, ayam, tapi nyolong, kan begitu. Nah, kita bersihkan di bulan Ramadan. Yang kedua, penghalang doa adalah maksiat. Penghalang doa adalah maksiat. Allah belenggu setan di bulan Ramadan. Allah belenggu setan di bulan Ramadan. Jadi kita hanya melawan hawa nafsu, Pak, pribadi kita. Kalau di luar Ramadan kita melawan 2, bisikan setan sama bisikan nafsu pribadi. Kalau bulan Ramadan tinggal 1, setannya sudah dikungkung, tinggal melawan nafsu pribadi. Artinya Allah sudah sediakan ini, sediakan kesempatan, sediakan momen untuk bisa kita membangun kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan doa. Lalu berikutnya Allah turunkan ayat berikutnya. Allah turunkan ayat 287. Ini sebagai jawaban atas pertanyaan hati mereka. Jadi kalau 286 jawaban atas pertanyaan lisan, Allah jauh atau dekat, maka Allah jawab Allah dekat. Tapi maksudnya adalah gimana nih puasa 1 bulan full, bagaimana keadaan kita nanti? Maka Allah ijabah atau Allah jawab ya di ayat 287. 287 gimana bunyinya? Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian pada malam-malam Ramadan untuk mendatangi istri kalian. Untuk mendatangi istri kalian. Ini sebagai keringanan bagi kaum muslimin. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, istri kalian adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi istri kalian. Jadi pelajarannya adalah bahwa bulan Ramadan, hadirin yang dimuliakan Allah, juga tidak bisa dilepaskan dari momen untuk membangun kembali kemesraan dengan keluarga kita, Pak. Istri kita pakaian bagi kita, kita pakaian bagi istri kita. Pakaian fungsinya apa sih? Paling tidak 2.
untuk melindungi badan. Kalau kita kedinginan, ya kan kita pakai pakaian Pak yang tebal. Atau orang mau perang, dia pakai pakaian perang. Ya kan, supaya melindungi dirinya dari tusukan-tusukan. Maka begitulah seorang suami harus menjadi pelindung bagi istrinya. Seorang istri juga harus bisa melindungi suaminya. Fungsi yang kedua, pakaian apa sih? Menutup aurat. Maka laki-laki harus menutupi aib istrinya, sebaliknya juga istri harus menutupi aib suaminya. Nah, ini bulan Ramadan dibangun. Jangan sampai ada masalah keluarga malah diumbar di medsos. Saya kadang bingung sama orang-orang kalau punya masalah keluarga diumbar di medsos. Kagak bakal selesai, yang ada makin runyam. Yang tadinya masalah dalam kamar jadi semua orang tahu. Jadi harus mau kemesraan. Kemesraan di bulan Ramadan dimulai dari sahur, Pak. Dimulai dari sahur. Yang tadinya mungkin sang suami jarang makan di rumah, tapi bulan Ramadan ada momen sahur dengan segala keriuhannya, dengan segala hektiknya dalam menyiapkan sahur. Mulai kalau udah bangun deket-deket imsak, udah rame rumah, ya kan, kelontang-kelontong, gedor-gedor, bangun lu. Tapi itu bisa membangun kemesraan di keluarga, Pak. Kalau kita berhasil lewati momen sahur itu, terbangunlah kemesraan di keluarga. Jadi bulan Ramadan juga tidak bisa dipisahkan dari membangun kembali kemesraan dengan istri-istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Nah, ini sebagai jawaban atas pertanyaan hati mereka. Ya kan? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Jadi mereka diizinkan untuk makan dan minum. Wa kulu washrabu sampai nanti terbit fajar. Jadi kan mereka deg-degan nih, 1 bulan full gimana ceritanya, orang 3 hari aja keseok-seok. Ya kan, tidur bangun harus puasa. Tidur bangun harus puasa. Rupanya di ayat ini Allah ijabah pertanyaan hati mereka. Kalau bahwa mereka boleh makan minum sampai muncul fajar. Artinya kalau ketiduran bangun, oh masih jam 12 masih boleh makan. Tidur lagi bangun masih jam 2 masih boleh makan. Keringanan bagi umat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari sini kita tahu bahwa ibadah puasa bukan hanya sekedar momen umat Islam untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di balik sejarah pensyariatannya ada pengokohan identitas umat Islam, bahwa umat Islam itu berbeda dengan orang-orang Yahudi. Berbeda begitu. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama kalian, kita juga punya agama kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, pelajarannya apa? Dalam kehidupan keseharian, harapannya dengan bulan Ramadan ini, setelah bulan Ramadan kita semakin kuat lagi memegang identitas muslim kita, Pak. Jangan hanya bulan Ramadan soleh, lepas bulan Ramadan udah lepas semua gitu. Tidak, kita harus kuat, identitas muslim kita tuh harus kuat. Kita harus punya ciri khas pembeda. Umat Islam itu kalau misalkan mau cari uang, dia akan tanya dulu ini halal atau tidak. Ini halal atau haram. Dia kalau mau makan tidak seperti orang yang tidak punya agama. Apapun di depannya dia hajar, enggak. Umat Islam punya identitas. Kalau mau makan tanya ini halal atau tidak. Begitu juga dalam urusan keseharian, ketika bermuamalah dengan orang, berdagang, gitu ya, punya urusan dengan orang, maka dia akan memegang identitasnya. Umat Islam melarang kita untuk menipu. Umat Islam, ajaran agama Islam melarang kita untuk menipu. Ajaran agama Islam melarang kita untuk berbuat zalim kepada orang, berbuat sombong, melarang kita untuk merendahkan orang lain, dan begitu seterusnya. Sehingga
identitas kita, Islam kita kuat, dan juga itu menjadi nilai positif bagi kita pribadi dan juga bagi agama Islam itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah, kurang lebih itulah Ustaz. Lanjut tanya jawab aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf